ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah على نعمائه الظاهرة والباطنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وأسوة المؤمنين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, tiada ucapan yang paling pantas untuk kita ucapkan selain dari memuji dan memuja Allah dalam rangka bersyukur, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun belum cukup, dan itu pun belum sempurna. Tapi hendaklah kita iringi dengan perbuatan, dengan amalan yang membuktikan hakikat syukur, yang tentu sebelumnya dibangun kesyukuran tersebut di atas keyakinan bahawa seluruh nikmat dan karunia hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada awal tahun 2025 ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Termasuk ibadah yang mulia adalah hadirnya di majlis ilmu yang merupakan taman surga. Majlis yang paling mulia di permukaan bumi ini adalah majlis ilmu. Alhamdulillah, semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk membimbing kita semua, untuk menuntun kita semua, mempersiapkan bekal, memanfaatkan sisa-sisa umur untuk menambah ketakwaan, meningkatkan keimanan yang menjadi bekal menuju Allah dan negeri akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis tatkala ditanya ayyun nasi khair, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa orang yang terbaik wahai Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau menjawab, yang panjang umur dan baik amalannya.
Beliau ditanya lagi, wa ayyun nasi syarr? Siapa manusia yang terjelek? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu At-Tirmidzi wa ghairuhu. Yang paling jelek adalah orang yang panjang umur, diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi semakin jelek amalannya. Artinya semakin banyak kejahatan dan dosanya. Berbeda dengan orang yang pertama, kesempatan umur yang Allah berikan semakin menambah kebaikan, kesolehan yang tentunya menjadi tabungan akhiratnya. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang pertama. Allahumma amin. Salat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di majelis ilmu ini, dan kita masih di bulan Januari 2025, insyaallah menjadi indikator, ya, tanda kebaikan kita. Kenapa demikian? Karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, yufaqihu fid din, Allah jadikan dia orang yang paham terhadap agamanya. Tidak akan mungkin seorang paham terhadap agamanya kecuali bila belajar ilmu dan hadir di majlis-majlis ilmu. Jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Dengan demikian nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat yang belum diberikan oleh Allah kepada kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Syukur menjaga nikmat yang telah ada, dan untuk meraih nikmat yang belum dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Dar Babus Salam, subhanallah, pintu keselamatan. Babus Salam. Ana ingin bertanya jemaah, apa itu pintu keselamatan jemaah? Mana pintu yang harus kita lewati untuk selamat ya jemaah? Ini pertanyaan yang pertama sebelum kita lanjutkan kajian pada kesempatan yang mulia ini. Siapa yang bisa menjawab? Aina babus salam? Pintu keselamatan. Naam, majelis ilmu. Apa lagi? Ya, tentunya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan ilmu, bukan dengan taklid buta, bukan hanya dengan ikut-ikutan atau hanya sebuah kebiasaan, tidak, tapi dengan ilmu. Itulah babus salam, pintu keselamatan. Barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat, maka pintu yang harus dia lewati, yang dia masuki adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara agama, dan tidak akan mungkin hal itu terrealisasi dalam hidup seorang hamba kecuali dengan belajar ilmu agama. Nah, jadi tidak ada pilihan. Ingin selamat harus belajar. Sehingga dalam ungkapan sebagian para ulama, aslu kulli khair al-ilmu aslu kulli khairin wal jahlu aslu kulli syarrin. Ilmu itu sumber segala kebaikan, kebodohan
sumber segala kejahatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada majlis ilmu. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, jemaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, topik pembahasan kita suatu perkara yang sangat agung sekali, yang menentukan kebahagiaan kita, yang menentukan keselamatan kita. Itu bagaimana meraih cinta Allah, bagaimana menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang cinta kepada Allah atau cinta Allah kepada hamba, maka ini pembahasan yang sangat mulia, merupakan tingkatan-tingkatan ubudiyah yang akan dilewati oleh hamba yang berjalan menuju ridha Allah. Dan semua kita dalam dunia ini sedang berjalan menuju apa? Akhirat, menuju ridha Allah, ingin menggapai dan meraih kasih sayang dan cinta Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berubudiyah kepada Allah. Di antara tingkatan-tingkatan ubudiyah, cinta kepada Allah, dan buah dari cinta kepada Allah adalah kecintaan Allah kepada hamba. Pertanyaannya, jemaah sekalian rahimakumullah, mana yang lebih mulia, cinta kita kepada Allah atau cinta Allah kepada kita? Sepakat? Mana yang lebih agung dan mulia, cinta kita kepada Allah atau cinta Allah kepada kita? Tidak ada perbedaan dalam jawaban? Semua sama? Baik, bisa dilanjutkan pembahasannya. Kalau tadi ada perbedaan dalam jawaban, kita harus diskusikan dulu agar kita sepakat. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, na'am, cinta Allah kepada hamba lebih mulia, lebih agung dari cinta hamba kepada Allah. Tapi ingat, kecintaan Allah tidak diraih kecuali bila hamba mencintai Allah. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Allah perintahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mengatakan, menyampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengatakan kami cinta kepada Allah. Maka ada indikatornya. Cinta tanpa bukti tidak bisa diterima, berarti cinta palsu. Maka kata Allah, katakan kepada mereka yang mengatakan cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Buktikan cinta tersebut dengan apa? Fattabi'uni, yaitu mengikuti aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan membalas dengan perkara yang lebih besar, yuhibbukumullah, insyaallah akan mencintai kalian. Ditambah lagi buah dari kecintaan Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, laisa asy-sya'n an tuhibb walakinna asy-sya'na an tuhabb. Bukanlah yang menjadi permasalahan yang paling utama sekadar Anda mencintai, tapi perkara yang terpenting adalah bagaimana Anda menjadi orang yang dicintai, menjadi kekasih,
Naam, jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk mendapatkan kecintaan Allah itu. Di antara doa yang diucapkan beliau alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Rawat Tirmidzi dan yang lainnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu hubbak, kecintaanmu. Kecintaan Allah pada hamba. Dan sebagian jelaskan tadi, tentunya pastilah didahului oleh cinta hamba kepada Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan kecintaan kepada amalan yang mendekatkan diriku kepadamu. Tiada amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali apa? Amalan yang telah disyariatkan oleh Allah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin meraih ridha Allah tapi dengan melakukan kebiasaan atau hanya ikut-ikutan, semakin dia bersungguh-sungguh dalam melakukan sebuah tradisi atau kebiasaannya, maka dia semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari ridha Allah. Tidak ada jalan untuk meraih ridha Allah. Tiada jalan untuk sampai kepada kecintaan Allah. Tidak ada jalan untuk sampai kepada surga Allah. Tidak ada jalan untuk sampai kepada kebenaran kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Junaid rahimahullah pernah mengatakan, kullu tariqin ila Allah masdud illa an tariqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah itu buntu, tertutup, kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cinta Allah kepada hamba merupakan perkara yang paling mulia? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, ini hadis yang sungguh sangat agung dan mulia sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada atau da'a Jibril. Wa qala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Fa yuhibbuhu Jibril. فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء، أي جبريل ينادي في السماء ويقول إن الله يحب عبدا. Ya ulama, dengarkan yang baik ya. Nah, kita di majelis ilmu tidak boleh ada majelis-majelis tandingan di sana. Nah, baik. Barakallahu fikum. Ya. Lanjutkan hadisnya. Dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di majlis ilmu seperti burung yang hinggap di atas kepalanya. Dan burung itu kalau hinggap di mana? Di ranting yang bergoyang atau yang tidak bergoyang?
di ranting yang tidak bergoyang. Begitulah khusyuknya mereka. Ini majlis yang hadir malaikat, jemaah sekalian rahimakumullah. Intabih. Hati-hati kita. Ini majlis. Berbeda dengan majlis yang lain. Berbeda dengan majlis-majlis yang lain, qahwa, syai, gitu, minum kopi, minum teh. Beda. Majlis ilmu. Dihadiri malaikat. Malaikat sedang mengembangkan sayapnya. Ya, sedang mengembangkan sayapnya. Kita harus menghadirkan keagungan majlis ilmu ini. Malaikat yang sedang mengembangkan sayapnya, menaungi kita. Ya, mereka hadir, mendengar. Ya, maka jemaah sekalian rahimakumullah, kita serius dalam berilmu. Nah, serius dalam berilmu. Ya, mudah-mudahan rahmat Allah, ketenangan itu turun kepada hati dan jiwa kita. Rahmat Allah meliputi diri kita semua. Allahumma amin. Kita lanjutkan hadisnya. Thumma yunadi Jibril fis sama' fayaqulu ya ahla as-sama' inna Allah yuhibbu 'abdan fa ahibbu wa inna Allah yuhibbu fulan fa ahibbuhu wa yuhibbuhu ahlu as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. In syi'ta faqra qawlahu ta'ala innal ladhina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dalam surat Maryam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, begitu nama Nabi disebut dalam majlis, iringi dengan bersalawat. Dalam hati kita bersalawat atau sedikit diucapkan, ya, tidak mesti harus dikeraskan. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ya Allah, kita berharap semoga kasih sayang Allah itu kita dapatkan. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Siapa Jibril, jemaah? Sayyidul Malaikah, malaikat yang paling mulia, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam rasul yang paling mulia. Nah, Jibril asyraf rusul al-malaki, dan Nabi SAW asyrafur rusuli al-bashari, ya, rasul dari kalangan manusia yang termulia Rasulullah SAW. Dan Rasul utusan Allah yang termulia dari kalangan malaikat adalah Jibril. Faqala ya Jibril, aku mencintai si fulan. Ya Allah, sudahkah ucapan yang seperti ini Allah katakan kepada Jibril tentang diri kita? Hai Jibril, aku mencintai seorang hamba, si fulan, fa ahibbah, maka cintailah dia. Mungkinkah Jibril meninggalkan perintah tersebut? Mustahil. Para malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apa yang diperintahkan. Pastilah Jibril mencintai hamba tadi. Fa ahabbahu Jibril, maka Jibril mencintai hamba tadi. Kemudian Jibril memanggil, ya, menyeru semua penghuni langit fis sama. Berapa tingkat langit jemaah? 7 tingkat langit. Siapa penghuninya? Para malaikat. Berapa jumlahnya? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah bala tentara Allah di kalangan malaikat kecuali Allah. Yang jelas, penduduk langit itu lebih banyak dari penduduk bumi, sehingga tidak tersisa
tempat seukuran 4 jari jemari kita, kecuali ada di sana malaikat yang sujud bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu berat langit, karena begitu banyak penghuninya, para malaikat yang diciptakan adalah untuk beribadah. Jibril menyuruh mereka semua, wahai para malaikat, wahai penghuni langit, innallah yuhibbu fulan, Allah mencintai seorang hamba si fulan. Dan Allah mengetahui semuanya, nama kita semua, si fulan, si fulan, si fulan. Nah, fahibbu, maka cintailah hamba tersebut wahai para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan itu, Allah letakkan kecintaan itu di dalam hati hamba-hamba Allah penghuni bumi, sehingga orang tersebut dicintai oleh penduduk bumi. Ya Allah, hadis riwayat siapa ini? Bukhari, hadis sahih. Itulah makna firman Allah, innallah innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan baginya, Allah berikan kepadanya wudda. Apa itu wudda? Mahabbatan, kasih sayang, kecintaan. Cinta dari siapa? Ya, kecintaan Allah dan malaikat, dan juga kecintaan penghuni bumi. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tentu berharap agar orang-orang yang ada di sekitar kita mencintai kita, bukan demikian? Dan kita senang apabila kita dicintai. Kita mendengar ada seorang yang memuji kita, mencintai kita, menyenangi kita, kita senang. Tapi kita tidak tahu apakah ucapan yang keluar dari mulutnya benar-benar tulus mengungkapkan cinta yang murni tadi. Wallahu a'lam. Karena butuh banyak zaman sekarang ini, ya, ungkapan-ungkapan cinta yang muncul, tapi ternyata semua hal itu cinta palsu. Dan kita bangga dengan seperti itu. Tapi kita tidak pernah memikirkan, memperhatikan bagaimana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Yang bila Allah mencintai kita, maka tidak seorang pun yang akan bisa mencelakakan kita. Tidak seorang pun yang akan bisa merendahkan kita. Kita akan senantiasa menjadi hamba yang dicintai, hamba yang diridai. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, prinsip kita dalam hidup ini, biarlah manusia membenci saya di dunia ini, tapi yang terpenting bagi saya Allah Rabbul Alamin, para malaikat penghuni langit, ya, cinta kepada aku. Biarlah saya tidak mendapatkan pujian dari manusia di permukaan bumi ini. Yang terpenting bagi saya bisa meraih cinta Allah, Khaliqul ardi was samawat, dan cinta para malaikat yang tentu lebih banyak, lebih mulia, dan tentu lebih banyak jumlah mereka dari penghuni bumi ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis yang kita bacakan tadi dan ayat dalam surat Maryam tadi menjelaskan kepada kita tentang kedudukan, kemuliaan cinta Allah, sehingga kita semua harus berusaha untuk meraih cinta itu. Tapi sebagaimana yang kita maklumi bersama, cinta membutuhkan pengorbanan. Betul?
Cinta membutuhkan pengorbanan. Barang siapa yang mengungkapkan ungkapan cinta tapi tidak berkorban untuk membuktikan cinta tersebut, maka itu adalah kedustaan dan cinta palsu. Bila kita mengatakan cinta kepada Allah, maka Allah tidak membiarkan ungkapan tersebut terlontar dari mulut kita. Maka Allah turunkan ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Itulah buktinya. Ya. Itulah buktinya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita meraih cinta Allah? Udah berapa pertanyaan dari pertama tadi jemaah? Udah lupa ya? Nah, karena konsentrasi itu melupakan banyak hal. Karena fokus dalam satu titik kan begitu. Tidak ada masalah. Ya, kenapa pertanyaan demi pertanyaan saya lontarkan? Karena ini insya Allah untuk membangkitkan, ya, apa namanya itu, membuat kita semakin sadar bahwa ada poin-poin penting yang harus dijawab. Ya. Baik, bagaimana kita bisa meraih cinta Allah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Siapa Imam Ibnu Qayyim? Ya. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dokter jiwa dan dokter fisik. Ya. Beliau di dalam kitab Madarijus Salikin menjelaskan, ya, ada 10 poin penting yang harus diperhatikan untuk meraih cinta Allah. Ada 10 poin penting. Didengarkan baik-baik dan dicatat, diringkas poin-poinnya. Kemudian memohon kepada Allah agar kita bisa diberi kemudahan untuk membuktikan dan melaksanakannya. Ya. Yang pertama jemaah sekalian rahimakumullah, ya, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan Al-Qur'anul Karim, kalamullah. Ya, tentunya dengan membaca, berusaha untuk merenungi dan mentadaburi, kemudian melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Artinya mengamalkan kandungannya. Jadi qiraatul Quran ini yang pertama. Al-Quran kalamullah. Ya. Allah yang langsung berbicara. Didengar Jibril, Jibril menyampaikan sesuai dengan apa yang didengar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Rasul menyampaikan kepada para sahabat sebagaimana yang didengar dari Jibril. Sehingga begitu Jibril mendengar qul huwallahu ahad, Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Muhajirin wal Ansar, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya dari para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in, qul huwallahu ahad. Dan itu yang beliau ajarkan kepada tabi'in, pada atba'ut tabi'in, terus ya, berkelanjutan yang tidak pernah terputus, ya, bersambung, ya, secara turun temurun sampai saat ini kita membaca dalam solat qul huwallahu ahad Allahus samad ila akhiril ayat. Hada kalamu rabbil alamin. Allah mencintai perkataannya. Nah, maka barang siapa yang membaca Al-Quran, mentadaburnya, menghayati, merenungi, ya, dan mengamalkan isi kandungannya, itulah makna at-tilawah yang sesungguhnya. Liyatluna haqqa tilawatih,
Tilawah yang sesungguhnya mencakup 3 perkara. Lebih umum, lebih mencakup dari mana qiraah. Qiraah itu seringkali hanya tertuju kepada apa? Bacaan huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya. Tapi tilawah mencakup membaca lafaz-lafaznya, ya, huruf-hurufnya, memahami isi kandungannya dan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Jadi qiraatan wa tadabburan wa amalan, itu tilawah. Nah, tapi makna tilawah di masyarakat kita, ya, bagaimana membaca huruf-hurufnya, dan itu yang diperlombakan, sahih. Nah, musabaqah tilawah Al-Quran. Siapa yang paling merdu suaranya, ya, yang paling bisa mengangkat, menurunkan suaranya, melantunkan, itulah yang mendapatkan juara. Kendati tidak paham apa yang dibaca. Ini yang pertama. Bila kita ingin meraih cinta Allah, Al-Quran. Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran, kitab yang penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada Muhammad yang penuh dengan keberkahan. Apa maksud keberkahan, jemaah? Keberkahan itu adalah kebaikan yang terus menerus, yang melimpah ruah. Itulah kebaikan, itulah keberkahan. Maka Al-Quran semuanya kebaikan. Ya, membacanya, mentadaburnya, mengamalkan, menuntun kita pada seluruh kebaikan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran menunjukkan kepada seluruh yang terbaik. Hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi seluruh umat manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa secara spesial. Naam. Petunjuk, cahaya, ilmu, rahmat, ya, obat untuk segala penyakit jiwa dan penyakit fisik. Dia baru ayat untuk ditadabur, dipahami ayat-ayatnya, dan agar kita selalu liyatadzakkar, agar orang yang memiliki akal yatadzakkar, ingat, mengetahui, memahami berbagai pelajaran hikmah, ya, nasihat, wejangan, perintah, larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, Allah juga, ya, memotivasi kita untuk tadabbur Al-Quran. Afala tadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran, atau hati mereka telah terkunci? Ya. Maka poin yang pertama, jemaah sekalian rahimahullah, qiraatul Quran. Baca, renungi, amalkan. Dan di zaman sekarang ini banyak hal yang menyibukkan kita dari membaca Al-Quran. Ya, introspeksi diri kita masing-masing. Kalau kita betul cinta kepada Allah dan ingin meraih cinta Allah, buktikan dalam baca Al-Quran. Sudah dalam satu hari kita baca Al-Quran? Silakan, tanyakan. Kita ingin meraih cinta Allah, buktikan. Sudahkah memperhatikan Al-Quran? Ya. Atau hari demi hari berlalu tidak pernah baca Al-Quran. Tapi berbagai status media sosial yang kita miliki, semua kita baca pesan-pesan, berita-berita yang di belahan dunia sana, langsung sampai kita baca. Kebakaran sana, kebakaran sini, dan semuanya. Kan begitu? Sampai berita. Si fulan begini, si fulan begitu. Yang terkadang tidak ada manfaatnya. Ya. Tapi Al-Quran, bahkan begitu, bangun
setelah subuh, setelah berzikir, bukan Quran dibaca. Pertama buka HP dulu. Nauzubillah, inilah kondisi kita, betul? Alhamdulillah enggak betul di sini, berarti salah berarti. Alhamdulillah. Berarti insyaallah di sini ahlul Quran semua, alhamdulillah. Ya, Allahumma amin. Ya, itu yang kita harapkan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kita serius. Inilah kondisi kita. Sampai kapan kondisi seperti itu? Berbagai kecanggihan teknologi, bermedia sosial, sosial media. Apakah kita akan larut menjadi korban dari media tersebut, atau kita bisa manfaatkan? Bahkan sangat mudah sekarang ini. Ya. Dalam perjalanan pun nggak mesti bawa mushaf yang besar, mungkin berat. Cukup di HP kita ada aplikasi, betul? Al-Quran bisa dibaca. Bisa juga diberi tanda gitu. Oh, sampai di sini bacaan saya. Betul nggak? Bisa nggak? Luar biasa. Bahkan dengan bisa mendengar, dengan membaca, luar biasa jemaah kemudahan. Tapi al-muwaffaqu man waffaqahu. Orang yang betul-betul mendapatkan taufik, ya orang-orang yang betul-betul dibimbing oleh Allah. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang al-muwaffaqun, yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jemaah. Oke, ini pembahasannya panjang ini, masalah Quran ini. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang dikadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Naam. Sehingga mengatakan, qala Rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengadukan perihal dari umatnya, yaitu di mana umatku telah menjadikan Al-Qur'an mahjura, ya ditinggalkan, enggak dibaca, enggak direnungi, enggak diamalkan. Kita mau cinta Allah, mau bahagia. Pedoman hidup enggak diperhatikan. Dalam suatu perjalanan kita di dunia ini, ada buku panduan, betul enggak? Betul jemaah? Ada panduannya, rambu-rambu yang harus dipahami dan ditaati. Mana jalan di sana yang ya berbelok, ada jurang, ya. Rambu-rambu yang ditaati, dipatuhi agar selamat. Di mana tempat istirahat, tempat menambah bahan bakar, betul ya? Semua itu agar kita selamat dalam perjalanan. Ada panduannya, ada kompasnya, arahnya ada jelas. Nah, perjalanan hidup kita berliku-liku, tujuannya akhirat. Maka telah Allah turunkan panduannya. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan apabila datang peringatanku kepadamu, ya Al-Quran, peringatan Allah, ya, di dalamnya berbagai peringatan Allah, ya, maka barang siapa yang mengikuti peringatan tersebut tidak sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Fala yadhillu wa la yashqa. Sesat di dunia, sengsara di akhirat. Artinya dia tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, takaffala Allah liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bih alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin seseorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Hati-hati. Karena kalau sekadar membaca saja, menghatamkan saja, ya, kalau dia ikhlas, insya Allah satu huruf dibalas oleh Allah. Tapi tidak terlampau banyak, ya, pengaruh atau bisa mewarnai perilaku dan sikapnya, karena tidak memahami apa yang dibaca. Nah, wa amila bihi, kata Ibnu Abbas, dan dia amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin baginya tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Maka poin pertama jemaah sekalian rahimakumullah, qiraatul Quran. Ingin kasih sayang Allah, ingin menjadi hamba yang dicintai Allah adalah membaca Al-Quran. Dari sekarang introspeksi diri kita masing-masing. Ya, suami ingatkan istrinya, istri ingatkan suaminya,
Subhanallah, datang peringatan ini. Ini apa ini jemaah? Subhanallah, udah masuk waktu Isya. Kita baru 1 poin tentang Al-Quran. Ya Allah. Baik, kita harus sepakat dulu ini. Yang 9-nya mau diapain ini? 9 poin lagi. Lanjutkan. Gimana? Lanjut. Mau azan dulu. Baik, silakan azan dulu. Ya, silakan azan dulu. Tafadhal. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan poin yang kedua dan yang seterusnya. Kiat untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua jemaah sekalian rahimakumullah, melaksanakan amalan-amalan sunnah setelah kewajiban. Ini poin yang kedua. Jadi bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan yang sunnah, tapi tentunya setelah yang menyempurnakan yang wajib. Ya, jangan dibalik. Sungguh-sungguh amalan sunnahnya, tapi yang wajib dilalaikan, nggak disempurnakan. Nah, ini tertipu, tipuan iblis. Disibukkan dengan yang sunnah, tapi melalaikan yang wajib. Yang benar, yang wajib ini yang paling utama. Kemudian setelah itu dilengkapi dengan amalan-amalan yang sunnah, nawafil al-ibadat. Nah, maka dengan demikian seorang hamba akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Hadis yang dikenal dengan hadis al-wali, hadis al-wilayah, yang menjelaskan tentang wali-wali Allah. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala," berarti hadis kursi ini. Nah, hadis kursi. "Innallaha qala, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idannah wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu masa'atah. Yang artinya jemaah sekalian rahimakumullah, ya, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku. Siapa wali Allah? Yang bisa terbang di udara dan berjalan di atas laut, begitu? Itu wali Allah. Yang bisa menemukan benda-benda yang hilang, yang bisa perdukunan gitu. Bukan itu. Macam-macam karomahnya. Karena wali Allah bisa. Kereta api pun ya sekedar hanya dengan tali, istilahnya apa itu, benang apa, bisa berhenti kata dia. Di stop sama dia dengan tali benang yang diletakkan atau menghambat jalannya kereta api dengan apa? Dengan benang yang tipis. Inilah karomah kata dia, wali Allah. Bukan itu jamaah.
Macam-macam cerita dongeng tentang wali gitu yang kita dengar, dibodoh-bodohi kita. Tidak masuk akal. Menjadi konsumsi cerita disampaikan kadang di jamaah, berbagai media, ya tulisan wali ini, wali itu. Bukan itu wali Allah. Wali Allah nggak perlu hal-hal yang seperti itu. Hanya cukup dua saja. Mau nggak jadi wali Allah semuanya? Baik. Yang pertama, beriman, perbaiki iman kita. Yang kedua, tingkatkan ketakwaan. Udah menjadi wali Allah. Nggak perlu belajar ilmu hitam, ilmu bisa terbang, ilmu bisa berjalan di atas laut, ilmu mencari benda-benda yang hilang. Nggak perlu. Ya, ilmu-ilmu hitam yang seperti itu menghilang bisa gitu ya. Katanya bisa terbang, sholat subuhnya di Mekah kata dia. Nggak masuk akal jemaah. Ya perbedaan waktu antara Mekah dengan Indonesia berapa jam? 4 jam ya. Kalau sholat subuhnya kita udah duluan 4 jam sholat subuh, di sana masih ya jam berapa? Jam 2, jam 3 ya. Belum masuk sholat subuh. Gimana mau sholat di Mekah? Tapi karena dari bodoh-bodohi, akal udah tidak berfungsi lagi, maka yang seperti itu diterima. Maka bersyukur kepada Allah, akal kita masih dijaga oleh Allah. Masih dijaga akal kita oleh Allah Subhanahu wa, bersyukur. Maka syarat wali itu hanya 2 saja. Apa itu? Beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Cukup 2 saja. Wali Allah enggak khawatir baginya, enggak ada ya kesedihan bagi mereka. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Barang siapa yang ingin menjadi wali Allah, perbaiki iman, buktikan dalam amalan dan ucapan, kemudian tingkatkan ketakwaan. Ya. Baik. Itu wali Allah. Nah, barang siapa yang memerangi dan memusuhi wali Allah, maka Allah akan telah memproklamirkan untuk memerangi orang tersebut. Diperangi oleh Allah. Dan tidaklah seorang hambaku kata Allah, ya, mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu. Kita mendekatkan diri kepada Allah bagaimana caranya? Ya, beramal jemaah. Tidaklah kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai Allah daripada apa? Melaksanakan amalan-amalan yang wajib, salat 5 waktu. Ya. Datang Ramadan, puasa Ramadan, punya harta berlebih dan telah melewati haul ya 1 tahun, dikeluarkan zakatnya wajib. Punya duit dan sudah dapat kuota untuk berangkat haji wajib ya, seperti itu. Nah, dan amalan yang lain, birrul walidain, taat kepada orang tua wajib. Anak-anak sekalian yang hadir juga masya Allah ini ya, alhamdulillah ini calon-calon penerus kita. Anak terkadang sedih jemaah, begitu sholat subuh ya, yang tua-tua hadir. Pastilah kita memiliki anak cucu, tapi mana anak dan cucu kita? Kok nggak dibawa ke masjid? Majelis ilmu begitu juga, yang hadir yang tua-tua, yang udah hampir tamat riwayat kan begitu ya. Tapi mana cucu-cucu kita, anak-anak kita? Siapa yang akan meneruskan tongkat estafet perjuangan Islam ini? Siapa yang akan menuntun kita? Yang akan bisa menyolatkan jenazah kita? Yang akan bisa mendoakan kita setelah kita dikebumikan? Siapa jemaah? Ini. Maka Ustaz terima kasih ya, masya Allah. Anak-anak Ustaz bisa hadir nih. Barakallahu fikum. Ustaz doakan ya, menjadi anak soleh yang diberi ilmu ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini yang pertama, yang wajib dulu. Kemudian senantiasa hambaku. Ini bentuk kemuliaan jemaah. Tatkala Allah menisbatkan hamba kepada dirinya, abdi kata Allah. Nah, itu bentuk kemuliaan.
Subhanalladzi asra bi'abdihi, dinisbatkan lagi Rasul kepada Allah. Itu bentuk kemuliaan. Jadi wali-wali Allah itu orang yang mulia, sehingga Allah nisbatkan mereka kepada dirinya, abdi. Naam, ini kemuliaan, maka mulialah kita dengan kemuliaan yang Allah berikan. Ya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Nah, ini yang menjadi catatan dalam hadis ini. Jadi setelah melakukan yang wajib, disempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka apa balasannya? Cinta Allah yang akan diraih hamba tadi. Nah, cinta Allah, maka sholat 5 waktu ini harus disempurnakan. Disempurnakan pertama wudu'nya, jangan asal-asalan. Berwudu' yang benar. Isbaghul wudu'. Kemudian masuk ke dalam sholat itu dalam keadaan khusyuk. Untuk masuk khusyuk dalam sholat, maka ada di sana pengantarnya, muqaddimanya, yaitu amalan-amalan sunnah dikenal dengan rawatib qabliyah. Ya, seperti itu. 12 rakaat. Barang siapa yang melakukannya selain dari sholat 5 waktu yang wajib kita laksanakan, akan dibangunkan oleh Allah baginya rumah dalam surga. Apa itu? Itu yang namakan rawatib qabliyah dan ba'diyah. Nah, yang pertama yang 2 rakaat. Kapan jemaah? Sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, apalagi 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Berapa jumlahnya? 12. Ini rawatib. Masih ada amalan sunnah yang lain, tapi tidak terhitung rawatib qabliyah dan ba'diyah. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah bangunkan rumah di dalam surga. Ya Allah, ya Allahumma bni lana baitan fil jannah. Allahumma amin. Ya Allah, bangunkan bagi kami rumah di dalam surga, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian apabila Allah telah mencintai hamba tadi, maka Allah yang membimbing pendengarannya. Aku menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, tangan untuk memegang. Apa maksudnya? Kaki untuk berjalan. Ini ada orang yang tidak memahami, ya, uslub bahasa Arab, ya, redaksi bahasa Arab. Dia memahami berarti Allah menjadi pendengaran hamba. Na'udzubillah, kata dia. Masa Allah jadi pendengaran hamba? Masa Allah jadi penglihatan hamba? Masa Allah jadi tangan hamba? Masa Allah jadi kaki hamba yang berjalan? Gak benar ini maknanya. Seharusnya dia kritiki akalnya dulu. Dia yang tidak memahami maksud dari redaksi bahasa Arab tadi, baru mengkritik hadis tersebut. Hadisnya jelas, orang yang paham bahasa Arab memahami maknanya, apa maksudnya. Ya, maksudnya adalah Allah akan membimbing apa? Pendengaran kita, sehingga yang didengar yang baik-baik saja. Allah akan membimbing mata kita, penglihatan kita, sehingga melihat yang baik-baik saja. Karena dia telah menjadi wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Allah akan membimbing tangan, mengambil yang baik-baik saja. Nggak ngambil harta orang lain, nggak ambil harta masyarakat, harta negara, korupsi gitu ya, nah, mencuri, macam-macam. Nah, dan dia berjalan pada tempat-tempat yang baik, karena Allah membimbing kakinya untuk berjalan. Majelis ilmu, ke masjid untuk sholat, untuk berdakwah, ya, untuk melakukan kebaikan, untuk silaturahim, ya, seperti itu. Jadi Allah bimbing. Nah, sehingga apabila hamba itu memohon kepadaku, kata Allah, apabila hamba itu memohon kepadaku, akan aku beri. Dan apabila mohon perlindungan, maka akan aku lindungi. Subhanallah. Ini poin yang kedua. Yang kedua, tapi udah
masuk waktu untuk iqamat. Yang ketiga, gimana? Bisa ditunda sholat isya sedikit? Bisa? Ana akan ringkas jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin pada isya. Karena ta'khirul isya, menunda sedikit isya karena ada satu hal, tapi dengan catatan kita tidak meninggalkan sholat berjamaah, tidak ada masalah. InsyaAllah. Bisa sabar? Taib. Nanti kita akan sholat berjamaah. Ya. Akan diringkas jemaah. Karena kalau terus dikait-kaitkan, disambung-sambung, ini terus sambung menyambung ini jemaah. Naam. Ya. Taib. Yang ketiga jemaah. Yang ketiga, kiat untuk meraih cinta Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ya, dalam setiap kondisi dan keadaan. Bil lisan dan hati. Dengan lisan dan hati. Ya. Berzikir jemaah. Amalan yang ringan. Keberadaan kita di majelis ilmu sekarang ini termasuk dalam rangka berzikir kepada Allah. Ini dalam bentuk amalan. Dalam bentuk zikir lisan, ya kita ucapkan dalam setiap saat dan waktu, bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, bertakbir. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah. Ya. 2 kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan istighfar yang lain. Berzikir jemaah, amalan yang paling ringan. Amalan yang tidak membutuhkan biaya berjuta-jutaan atau ya puluhan juta. Bahkan tidak butuh biaya. Selama lisan kita masih bisa digerakkan, maka kita akan bisa meraih keutamaan pahala yang berlimpah ruah dengan zikir. Amalan yang sangat ringan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang banyak berzikir. Ya. Karena zikir amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman akan merasakan ketenangan batin dan ketentraman jiwanya dengan berzikir kepada Allah. Nah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, jiwa mereka, hati mereka akan merasakan ketenangan, ketentraman dengan berzikir. Dan ketahuilah, hanya dengan berzikir, lihat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Berzikir kepada Allah bukan berzikir menyebut manusia. Berzikir menyebut Allah itu obat. Menyebut manusia itu penyakit. Zikrullah dawa wa zikrun nas da. Maka hendaklah kita lebih banyak menyebut Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir di pagi dan petang hari jangan dilupakan. Zikir dalam setiap kondisi keadaan. Rasul memuji Allah fi kulli hal. Yahmadullah ala kulli hal. Alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana lin nusyur. Sebelum tidur, alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa awana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu la mu'i. Itu doa sebelum tidur. Dibaca. Zikir bagi petang hari. Zikir yang mutlak. 4 kalimat yang sangat dicintai Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 2 kalimat yang dicintai Allah, ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Makanya kata sebagian ulama salaf, masakin ahli dunya faraqud dunya wa lam yadhuqu ahla ma fiha. Sungguh merugi, miskin sekali penghuni dunia ini. Mereka berpisah dengan dunia, tinggalkan dunia, tapi tidak pernah merasakan sesuatu yang paling lezat di dunia ini.
Ulama salaf tersebut ditanya, apa itu yang paling lezat di dunia ini? Ma'rifatullah wa dzikruhu wa qiraatul Quran. Mengenal Allah, berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ya Allah, begitu ruginya kita selama hidup di dunia, amalan yang ringan tapi ternyata kita tidak mampu melakukannya. Permasalahannya jemaah bukan ringan dan beratnya jemaah. Ya, permasalahannya tidak mendapatkan taufik atau tidak mendapatkan taufik dari Allah. Lisan yang sehat, tapi kalau tidak dibimbing oleh Allah nggak bisa berzikir. Kaki yang kuat, kalau dia jogging bisa mungkin 10 kilo dia berjalan, ya. Tapi kalau melangkahkan kaki ke rumah Allah mendengar azan untuk yang memenuhi seruan azan, nggak bisa dia langkahkan. Jadi yang sakit apa jemaah? Kakinya yang sakit, hatinya yang sakit betul. Apa yang terbelenggu jemaah? Kakinya yang terbelenggu? Tidak, hatinya yang terbelenggu. Jadi permasalahan bukan ringan dan beratnya, bukan sulit dan susahnya. Sulit dan susah sama aja ya. Masya Allah, nggak ada yang kritisi saking khusyuknya jemaah. Tayyib. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi permasalahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah berzikir ya. Ya. Ini luas juga pembahasannya. Ini kalau kita kembangkan lagi, ini satu pembahasan tabligh akbar ini. Zikir kepada Allah. Iya jemaah betul. Mana mengampu masalah di cara live Fatwa TV adalah masalah zikir dan doa. Tidak habis-habisnya pembahasannya. Ya, tidak habis-habisnya. Ini adalah amalan rutinitas harian kita, zikir. Makanya ini dinamakan amalul yaumi wa lailah. Amalan yaum, hari dan malam, arti siang malam, rutinitas harian kita. Nah, bagaimana zikirnya? Banyak sekali jemaah, enggak perlu cari zikir-zikir yang lain. Cukup zikir Nabi dah lengkap, sempurna, ya. Lengkap. Enggak perlu beli kitab-kitab yang enggak jelas ya. Dijual di sebagian ya, tempat-tempat yang enggak jelas. Ya, keutamaan inilah keutamaannya tapi enggak jelas hadisnya. Sudah lengkap zikir-zikir Nabi yang sahih hadisnya, itu yang kita usahakan. Baik. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Seperti itu. Perumpamaan yang orang yang berzikir atau orang yang tidak berzikir itu seperti ikan yang di darat. Nggak bisa hidup, gelisah dia. Kenapa? Karena bukan habitat dia, betul? Dia hidup di mana? Ikan di mana hidupnya? Di air. Nah, jadi hati yang tidak berzikir seperti ikan yang hidup di darat. Nggak bisa bertahan hidup, dia akan mati. Ya itulah hati yang tidak berzikir, itu hati yang mati. Maka banyak mayat-mayat yang berjalan di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena hakikat kematian bukan matinya fisik, tapi matinya hati. Itulah mayat-mayat yang berjalan-jalan di permukaan bumi, yaitu yang tidak pernah berzikir karena hatinya telah mati. Na'udzubillah min dzalik. Yang selanjutnya dipersingkat lagi, ya. Yang keempat adalah mengutamakan ya apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Nah, ini berat jemaah. Ini bukti keimanan. Pasti diri kita menginginkan sesuatu, betul? Mencintai sesuatu. Tapi bila ada sesuatu yang dicintai oleh Allah bertentangan dengan keinginan dan hawa nafsu kita, mana yang kita pilih? Silakan jawab. Silakan. Pilih yang mana? Jika ingin meraih cinta Allah, ya apa yang dicintai Allah, itu yang kita pilih. Kendati tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 24, qala subhanahu, ya, qul in kana aba'ukum
wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allah bi amrihi innallaha wallahu la yahdi al-qauma al-fasiqin. Katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan kabilah dan suku kalian, harta-harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian senangi, yang demikian itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, apa kata Allah? Maka tunggulah ya keputusan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Allah akan mendatangkan keputusannya. Naam, hukum Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiq. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Ini menunjukkan kewajiban mencintai Allah dan mencintai Allah melebihi dari seluruh apa yang dicintai dari kenikmatan dunia ini, dari orang-orang yang ada di dunia ini. Ya, ini wajib dan bukti kesempurnaan iman. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada yang lain, tapi cinta Allah atau cinta kepada yang lain lebih besar dari cinta pada Allah, enggak sempurna imannya. Tapi kalau tidak ada cinta sama sekali pada Allah, itu bukan orang yang beriman, jemaah. Paham itu jemaah? Bisa dipahami ya? Tidak mencintai Allah sama sekali itu bukan orang yang beriman. Tapi kalau cinta Allah, cinta kepada selain Allah, tapi cinta kepada selain Allah lebih besar, lebih utama, tidak sempurna imannya. Makanya Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Enggak sempurna iman seseorang, salah seorang kalian sampai aku melebihi dia cintai daripada pertama ayahnya, kemudian baru anaknya, kemudian manusia yang lainnya. Dan tidak bisa dipisahkan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka mencintai, mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, ya, dari apa yang kita cintai itu sebagai bukti keimanan yang sempurna, dan itu adalah sebab utama untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, poin yang kelima, memahami, ya, memperhatikan, memahami kandungan dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Asmaul Husna wa sifatuhu. Ini perlu jemaah memperhatikan, merenungi, menghayati. Ini sangat penting sekali. Ini pembahasan sangat luas sekali ini. Ya, tidak mungkin seorang kenal kepada Allah, tidak mungkin seorang betul-betul mencintai Allah dengan kecintaan yang setulus-tulusnya dan mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seagung-agungnya jika dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan tidak akan mungkin bertambah cinta dan pengagungan kepada Allah bila kita tidak memahami kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat tadi. Dan ini luar biasa. Pembahasan ini nggak bisa sehari, 2 hari atau satu pertemuan, 1 SKS, 2 SKS, nggak bisa ini. Pembahasan asma wa sifat ini 1 semester saya ajarkan mahasiswa khusus materi tauhid asma wa sifat. Ya. Gimana? Jemaah Masjid Babus Salam mau juga kuliah? Pesan terbang gitu ya dari Jember ke Batu. Berapa SKS? Nah, wah sahih jemaah. Ini luas pembahasannya. Memahami asma wa sifat, ya, sangat penting sekali. Contoh saja satu. Ar-Rahmanur Rahim. Ya kan? Ar-Rahmanur Rahim kita baca dalam surah Al-Fatihah yang menunjukkan kepada sifat rahmat. Maka rahmat Allah, dengan rahmat Allah semua makhluk berkasih sayang. Dengan rahmat Allah, ya, maka Allah curahkan berbagai kebaikan nikmat kepada kita. Dengan rahmat Allah bisa kita bila bertaubat kepada Allah diterima taubat kita, dibimbing oleh Allah. Wah, luas sekali pembahasannya. Ya.
Allah Rauf, Rahim, kan begitu? Al-Karim, Maha Mulia. Maka bila kita memahami hal itu sekalian jemaah rahimakumullah, sehingga seluruh nikmat karunia dari Allah pastilah akan tertanam dalam diri kita kecintaan kepada Allah sang pemberi nikmat. Karena tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kita, yang kita pakai, yang kita minum, yang kita makan, yang kita tunggangi, yang kita tempat tinggal di dalamnya, rumah, ya, keluarga, anak, jabatan, apa lagi? Semuanya nikmat dari siapa? Allah. Dimudahkan oleh Allah. Maka pastilah begitu kita pahami hal itu akan bertambah cinta kepada Allah. Sehingga dengan demikian Allah berikan cinta itu kepada kita. Nah, ini sekelumit masalah Asma'u al-Husna wa Sifatu. Nah, yang keenam, selalu ya ingat kepada kebaikan-kebaikan Allah dan nikmat-nikmat. Jangan lupa, selalu hadirkan ya dalam diri ini bahwa seluruh nikmat-nikmat Allah, seluruh kebaikan yang ada pada diri kita, yang lahir, yang batin, yang tampak, yang tersembunyi, besar kecil, ya, dunia akhirat, semua nikmat dari siapa? Allah. Hadirkan itu sehingga kita semakin bersyukur kepada Allah, dan tidak bisa kita hitung. Enggak mungkin kita bisa syukuri semuanya, enggak mungkin itu. Ya. Maka bila demikian itu kita hadirkan, ingat selalu, ya, kita yakini, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, ya, dan secara otomatis akan lahir kecintaan kepada Allah, ya. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali datang dari Allah. Nah, maka pasti kita akan cinta kepada Allah yang mengkaruniakan nikmat tersebut, sehingga Allah membalas kecintaan tadi dengan kecintaan yang lebih mulia, lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman, nikmat petunjuk kepada agama Islam ini. Yang ketujuh, ya. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim adalah inkisarul qalbi baina yadayhi. Apa itu? Hati yang selalu, ya, merendah, pasrah, berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang ketujuh. Artinya mengakui tentang kelemahan kita. Maka kita berserah kepada Allah. Seorang hamba tunduk, bersimpuh, sujud, tersungkur di hadapan Allah, ya, berserah diri kepada Allah. Hati yang khusyuk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan kita dalam dunia ini menuju Allah, ya, antara dua persaksian dan pengakuan. Antara persaksian dan pengakuan. Persaksian kita bahwa seluruh nikmat datang dari Allah, dan pengakuan kita tentang kelemahan, dosa, dan kekurangan kita. Sehingga kita hamba yang lemah, hamba yang apabila tidak dibimbing Allah celaka, hamba yang apabila tidak ditaufik oleh Allah sengsara. Maka dalam Sayyidul Istighfar apa yang kita ucapkan? Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ini pengakuan tentang nikmat. Wa abu'u bi dzambi. Mengakui dosa yang akan menjadikan diri kita, ya, menghadirkan kekerdilan diri kita hadapan Allah. Maka hilang sifat kesombongan dan keangkuhan semua. Tunduk patuh, ya. Hati yang telah tercerai-berai di hadapan Allah. Artinya apa? Sudah enggak ada lagi tempat berlindung, tempat mengadu, tempat menyelamatkan diri kecuali pada Allah. Pasrah. Nah, dengan demikian Allah akan mencintai hamba tadi. Yang kedelapan, untuk meraih cinta Allah, hendaklah kita senantiasa berkhalawat dengan Allah di keheningan malam. Apa arti berkhalawat dengan Allah? Ya,
menyendiri dengan Allah dalam keheningan malam, di khususnya sepertiga malam terakhir. Berarti menuntut kita untuk bangun, bermunajat kepada Allah. Itu waktu yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan di malam-malam yang seperti itu, sepertiga malam terakhir? Memperbanyak istighfar. Karena Allah menyebutkan sifat orang yang beriman, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Waktu-waktu turunnya Allah ke langit bumi dan menyuruh kita semua, man yad'uni fastajibu lahu, man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'ghfirlah. Siapa yang berdoa aku kabulkan doanya, siapa yang memohon aku akan kuberikan permohonannya, dan siapa yang mohon keampunan aku ampuni dosanya. Itu janji Allah. Maka mari kita bersungguh memohon kepada Allah untuk memanfaatkan waktu-waktu dalam keheningan malam tatkala manusia tenggelam dalam menikmati mimpi-mimpi indahnya, dan kita bangun untuk menatap, menikmati keindahan berkhalawat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih merasakan meraih kelezatan yang sesungguhnya? Siapa yang meraih kenikmatan yang sesungguhnya? Yang bangun tadi. Ya, karena begitu dia menikmati mimpinya, begitu bangun, itu semua enggak ada hakikatnya, hanya mimpi. Tapi bangun tadi kenyataan, betul? Betul jemaah? Kenyataan dia bangun, meraih mimpi yang sesungguhnya, mendapatkan keampunan Allah, mendapatkan permohonan atau mungkin ijabah doanya, diajabai Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dosa-dosanya. Yang kesembilan, untuk duduk bersama, bermajlis, bergaul, atau menjalin atau pertemanan dengan siapa? Orang-orang yang soleh. Duduk bersama orang yang soleh seperti yang hadir masjid ini orang-orang yang soleh. Itu adalah sebagai bukti, juga cinta kepada Allah, dan itu sebagai juga sebab untuk meraih cinta Allah. Dan seorang agamanya tergantung agama temannya. Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi SAW. Seorang tergantung agama temannya. Baik di dunia maya jemaah, di dunia nyata dulu. Apalagi di dunia maya. Banyak grup-grup kita, betul tak? Banyak tak? Grup WA lah, grup Telegram lah. Banyak ya? Grup inilah. Pandai-pandai kita. Apakah semua harus jadi teman? Kalau bahasa orang-orang sekarang bahasa gaulnya, apakah itu semua jadi bestinya, begitu ya? Jemaah, kena bahasa-bahasa anak muda sekarang kan begitu ya? Itu jemaah, hati-hati, pilih yang baik. Tidak semua, karena kadang grup-grup yang juga hanya isinya selfie-selfian saja, betul? Itu toh. Selfie-selfian saja. Yang juga udah jadi mbah-mbah gitu atau mungkin nenek-nenek gitu juga hobinya juga gitu, selfie-selfian juga. Ya Allah, saya memperhatikan ya Allah. Udah tua-tua gitu kok masih juga suka yang seperti itu di grup-grup Nanti senang banget itu. Kalau lagi ini tempat ini, lagi ini di sini, jangan ditanyakan bagaimana berdandannya kan begitu. Musibah, ini musibah. Ini termasuk yang ke dalam ancaman-ancaman yang berbahaya. Baik. Nih, jadi bergaul dengan orang yang baik. Kemudian yang terakhir jemaah, yang terakhir, kita harus meninggalkan semua hal-hal yang akan membendung hati kita, atau yang akan menjauhkan hati kita dari Allah. Apa itu? Segala hal-hal kemaksiatan dan dosa. Di dunia nyata, dunia maya, apalagi dunia maya. Tinggalkan semua hal itu. Maka demikian insyaAllah Allah akan mencintai hamba tadi. Inilah 10 poin penting jemaah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita ringkas dulu sebelum diakhiri. Yang pertama apa tadi jemaah? Ayo jemaah, ta'awun kita mengulang. Yang pertama qiraatul Quran. Dengan tadabbur, diamalkan, pahami, diamalkan. Yang kedua,
Melaksanakan amalan yang sunnah setelah amalan yang wajib, ya. Ini memperbanyak. Yang ketiga, berbanyak zikir kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai di hawa nafsu kita. Yang keempat, yang kelima, memahami asma wa sifat dan kandungannya. Ini penting sekali. Kemudian yang keenam, mengakui kebaikan-kebaikan Allah, ya, ingat dan nikmat-nikmat, jangan lupa ya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, hati yang selalu ya berada dalam pasrah, berserah diri, ya, dan bersimpuh sujud hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, ya, menyendiri, berkhalawat bersama Allah, ya, dalam keheningan malam sepertiga malam terakhir. Dan yang kesembilan, bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, membangun relasi, komunikasi dengan orang-orang yang baik. Dan yang kesepuluh, meninggalkan segala hal yang akan menghalang hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya perbuatan maksiat, dosa besar, dosa kecil, baik di dunia nyata apalagi di dunia maya tapi nyata. Kok bisa maya nyata? Nah, maya sahih, tapi nyata reaksi dan pengaruhnya, betul? Pergaulan, sikap, cara bicara, cara berpakaian itu banyak dipengaruhi dengan apa? Apa yang ditonton, apa yang didengar, apa yang dilihat di dunia maya tadi. Dia maya tapi nyata. Maka kita diuji oleh Allah, hidup sebelum alam barzakh nantinya dua alam yang kita jalani. Alam nyata, alam maya. Kemudian alam barzakh. Dahulu hanya alam nyata, alam barzakh, alam akhirat. Kita enggak, sebelum mati, sebelum meninggal ada dua alam yang kita lewati. Alam nyata, alam maya tapi nyata. Kemudian nanti alam barzakh. Semoga Allah memberikan yang terbaik pada kita semua, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebelum hal itu kita menjadi orang-orang atau hamba-hamba yang mencintai Allah, ya, agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatal muhtadin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sepertinya pertanyaan enggak ada ya jemaah ya? Enggak ada ya. Insyaallah ada paham semua ya. Insyaallah. Pertanyaan mungkin jika masih diberi kesempatan berkunjung ke Batu ini, nanti kita khususkan sesi tanya jawab ya. Sesi saya jawab. Nah, barakallahu fikum. Cukup jemaah ya? Cukup ya? Baik, demikian. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد